salam sejahtera untuk kita semua. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru se-Indonesia. Untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan keempat, untuk itu saya membuat model RPP berdiferensiasi yang berhubungan dengan pembelajaran sosial dan emosional, di mana sebagai guru kita tahu tentang sistematika pembuatan RPP, mulai dari identitas, tujuan, kegiatan pembelajaran, sampai kepada penilaian. Untuk itu di sini tujuan dari mata pelajaran fisika tentang materi pembelajaran karakteristik gelombang, yaitu tujuan saya peserta didik dapat mempraktikkan dan mempresentasikan karakteristik gelombang mekanik menggunakan alat praktik sederhana. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, di sini saya punya kegiatan pembelajarannya. Di situ memerlukan media, alat bahan dan sumber belajar, terkhususnya untuk mata pelajaran fisika. Di sini kegiatan pendahuluan saya yaitu guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin. Seperti kita ketahui bahwa misalnya kegiatan awal rutin itu berdoa, berbagi cerita, pengalaman atau perasaan untuk membangkitkan semangat. Kemudian kita sebagai guru mengecek kehadiran peserta didik. Untuk kegiatan inti ini karena saya menggunakan model project based learning, maka saya mengikuti langkah-langkah sesuai dengan model pembelajaran project. Jadi pertanyaan mendasar untuk langkah yang pertama untuk project based learning itu pertanyaan mendasar. Di sini saya menampilkan video pendek dengan materinya karakteristik gelombang. Dengan adanya penampilan video pendek ini, maka siswa sosial dia memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu dengan cara dia punya kesadaran diri, dia punya pengolahan diri, terus dia punya tanggung jawab. Dari video yang tadi kemudian siswa mengamati video, terus setelah siswa mengamati, maka di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar terkait dengan video yang disajikan tadi. Kemudian dari pertanyaan mendasar itu, saya sebagai guru mata pelajaran, saya membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan minat siswa terhadap materi yang sementara saya ajarkan, yaitu karakteristik gelombang. Di mana di sini ada karakteristik gelombang itu ada 3, yaitu pemantulan gelombang, pembiasaan gelombang, dan interferensi gelombang. Nah, pada kegiatan inti ini juga terdapat 5 kompetensi sosial emosional, seperti yang kita ketahui bahwa di mana ada kesadaran diri, pengolahan diri, terus ada rasa tanggung jawab, bukan saja untuk siswa tetapi untuk kita sebagai guru. Setelah untuk langkah yang kedua dari model project based learning, yaitu menyusun desain perencanaan project. Di sini sebagai guru atau saya sebagai guru itu dituntut bersama dengan siswa atau murid atau peserta didik. Kami di situ siswa mulai membuat rencana awal. Jadi siswa yang menentukan rencana awal. Jadi kita guru di sini posisi kita sebagai pamong, membuat rencana awal tentang karakteristik gelombang mekanik yang materi yang tadi sudah diberikan oleh guru mata pelajaran saya sendiri. Yang terdiri dari pemantulan gelombang, pembiasaan gelombang, dan inferensi gelombang. Untuk aturan main pengerjaan proyek itu siswa menyusunnya secara kolaboratif antara antara siswa dengan guru. Misalnya mungkin ada konsultasi bahan yang digunakan atau lama waktu pengerjaan atau proyek yang dilakukan individu atau berkelompok. Setelah selesai, kita masuk pada langkah yang ketiga project based learning. Langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan proyek. Di sini kenapa sampai saya menggunakan model project based learning ini, karena sesuai dengan tugas kita sebagai guru, bahwa fungsi kita yaitu sebagai
PAMONG. Jadi kita membuat proses pembelajaran itu pembelajaran yang merdeka. Jadi pembelajaran yang tidak berpusat pada guru tapi berpusat pada siswa. Jadi siswa yang mencari dan siswa yang menemukan. Sehingga kita di sini posisi kita adalah sebagai kontrol atau kita PAMONG. Setelah selesai siswa menyusun perencanaan proyek, maka siswa masuk pada menyusun jadwal pembuatan proyek. Di sini masih tetap berada pada kegiatan inti. Siswa menyusun jadwal, jadi siswa yang menyusun jadwal, kemudian siswa konsekuensi waktunya tepat kapan. Setelah selesai itu, kemudian masuk kepada langkah yang berikut, yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Di sini peran kita, peran guru, peran saya atau peran Bapak Ibu guru kalau menggunakan model project based learning, yaitu kita memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek. Jadi kita tidak serta-merta memberikan tugas kepada peserta didik lalu kita lepas tangan, tapi kita dituntut untuk selalu memantau keaktifan peserta didik. Terus yang kemudian kita masuk pada langkah yang berikut, saya masuk pada langkah yang berikut, yaitu peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal. Jadi di sini dituntut untuk peserta didik atau siswa itu dia mempunyai 5 kompetensi sosial emosional. Entah itu dia punya kesadaran diri timbul dari dalam diri siswa, atau pengolahan diri, atau rasa tanggung jawab yang dia paham atau dia sadari sungguh bahwa ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang siswa. Terus kemudian setelah selesai itu kegiatan inti yang berikut yaitu menguji hasil. Jadi di sini siswa dituntut untuk menguji hasil. Guru berdiskusi tentang prototype project. Jadi di sini saya memantau keterlibatan peserta didik dalam mengukur ketercapaian standarnya. Terus saya juga membahas tentang kelayakan proyek. Jadi mereka menghitung, misalnya tadi karakteristik gelombang. Jadi rumus yang mereka gunakan, alat dan bahan yang mereka gunakan. Setelah selesai itu, masih pada dalam keadaan inti, saya dan siswa sama-sama mengevaluasi. Jadi dari pengalaman proyek yang tadi, tugas yang tadi, maka siswa mengevaluasi, guru pun juga saya mengevaluasi, maka saya membimbing peserta didik dalam setelah selesai membuat eksperimen sederhana, kemudian dia menyusun alat dan bahan, ambil hasil pembahasan. Setelah selesai itu dia mau mempresentasikan. Jadi dia mau pemaparan proyeknya dalam bentuk apa? Dia mau dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk PPT atau dokumen, infografis, video dan lain-lain. Setelah selesai peserta didik memaparkan laporannya, terus peserta didik yang lain dia memberi tanggapan. Selanjutnya di sini saya guru dan peserta didik atau Bapak Ibu guru hebat semuanya yang mau menggunakan model pembelajaran project based learning di sini bisa melakukan refleksi atau kesimpulan. Tahap yang berikut yaitu tahap penutup. Di sini tahap penutup ini saya punya tiga kegiatan, yaitu saya memberikan umpan balik kepada siswa. Misalnya dari tadi hasil eksperimen yang siswa buat, bagaimana sampai terjadinya gelombang. Jadi di situ saya memberikan umpan balik kepada siswa. Maka di sini penilaiannya tetap jalan. Yang berikut kegiatan yang kedua dari kegiatan penutup yaitu saya memberikan apresiasi terhadap pengalaman belajar murid. Jadi kita harus mensupport murid, mensupport siswa supaya siswa lebih senang. Apalagi sekarang siswa itu dia terlahir dengan 2 kodrat. Jadi kodrat saman itu yang membentuk dia. Jadi tahap yang berikut yaitu tahap guru menutup kegiatan pembelajaran. Jadi dalam menutup pembelajaran di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan atau menyampaikan materi untuk pertemuan berikut atau menutup dengan doa. Di sini juga saya punya rubrik penilaian karena di sini saya punya project based learning, jadi saya rubrik penilaiannya instrumen penilaian proyek yang saya nilai di sini penilaian proses, penilaian produk dan penilaian sikap. Itu saja, sekian penyampaian
model RPP berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional yang tertuang dalam RPP. Untuk itu sebagai guru, marilah kita tetap maju, kita memegang tangan karena tugas yang paling berat ada di pundak kita. Sebelum saya menutup perjumpaan kita, berikut ini adalah hasil eksperimen sederhana dari murid-murid saya kelas 11 MIA 4. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIA 4. Kami akan melakukan praktikum karakteristik gelombang mekanik. Selamat menonton. Nah, sekian dari perkenalan kami tadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik gelombang mekanik. Pertama-tama, apa sih tujuan dari karakteristik gelombang mekanik? Nah, tujuan dari karakteristik gelombang mekanik ini adalah untuk menyelidiki gejala karakteristik gelombang mekanik ini sendiri, yaitu gejala pemantulan, gejala difraksi, dan gejala intervensi yang terjadi pada air. Sebelum memulai praktikum ini, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam peramatannya memerlukan mediator perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Nah, salah satu contoh gelombang mekanik adalah gelombang dua dimensi. Gelombang pada air merupakan gelombang yang sifat-sifatnya mudah diamati dibandingkan dengan gelombang lainnya. Nah, untuk membuktikan adanya gelombang mengenai pemantulan, difraksi, dan intervensi, kita akan melakukan percobaan. Perhatikan percobaan yang dilakukan oleh teman-teman saya. Tadi praktikum karakteristik gelombang mekanik yang sudah kami lakukan. Maka di sini saya akan menjelaskan kegunaan balok kayu yang kita gunakan tadi. Penggunaan balok kayu bertujuan agar gelombang yang nanti mengenai balok kayu tersebut akan dipantulkan kembali dan akan membentuk gelombang pantul. Gelombang yang menjalar dari suatu rintangan, sebagian energi gelombang akan dihancurkan melalui proses gesekan, turbulensi, dan gelombang pecah. Nah, sisanya akan dipantulkan, dihancurkan, dan diteruskan sesuai karakteristik gelombang yang datang. Demikianlah percobaan dari kami.